Kasih setia Tuhan begitu agung dan mulia. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Hari ini hati boleh bergembira dan jiwa kita boleh bersorak-sorai karena karya agung Allah menyata di dalam diri anak, saudara, teman, kakak, adik kita, Pater Canisius Jenali, CICM, yang ditabiskan menjadi imam pada tanggal 27 November 2019 yang lalu. Keluarga sungguh menyadari bahwa keberhasilan Pater Canis Jenali tidak terlepas dari campur tangan dan karya Tuhan. Dalam kelemahan dan keterbatasan, Tuhan telah melakukan perbuatan besar kepadanya dengan memilihnya menjadi imam. Pastor Canis sungguh menyadari akan segala kerapuhan dan keterbatasan hidupnya sebagai manusia yang lemah. Namun Pastor Canis juga menyadari bahwa cinta Allah terus menopang serta menuntun derap langkahnya sehingga dia tetap bisa berjalan tegak dan tegar untuk menjawab panggilan Allah. Karena itu, Pastor Canis dengan tegas memilih moto tabisannya, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Dengan moto ini ia menjawab tawaran kasih Allah yang telah menolong dan menuntunnya. Untuk itulah kita sekalian berkumpul bersama untuk bersyukur seraya berdoa agar karya dan pelayanannya sebagai imam tetap dalam penyertaan Tuhan hingga keabadian. Marilah kita semua berdiri mengawali perayaan syukur ini dengan menyanyikan lagu pembuka. Mari kita nyanyi dan bernyanyi dengan hati yang
Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan dengan Roh Kudus besertamu. Para pastor, seluruh keluarga besar umat Parok Receng, secara khusus umat Stasi Pahar, keluarga dari pemerintah, Bapak Bupati, Wakil Bupati, dan seluruh jajaran, selamat datang, selamat pagi semua. Apa kabar? Pak Bupati senyum, pasti bahagia. Saya sendiri sangat bahagia hari ini, secara pribadi, tentu saja sebagai anggota keluarga juga bersyukur kehadiran Tuhan, mensyukuri karena saya mengalami disentuh, mengalami dituntun, mengalami dicintai oleh begitu banyak orang, dan dicintai oleh Tuhan sendiri dalam perjalanan panggilan hidup saya. Mengalami kerapuhan juga, kadang-kadang tidak menyadari kehadiran Tuhan. Mungkin dalam kehidupan kita juga kita tidak menyadari kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Maka marilah kita hening sejenak, kita mohon ampun atas segala kekurangan kita. Saya mengaku semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal.
Kemuliaan kepada Allah di surga. Bersyukur secara khusus untuk seluruh panitia syukuran di hari ini, semua ACKE Wankoe dan Ngaso, semua Boe anak Rona. Kita juga berdoa bagi seluruh arwah dari pendahulu kita, Matua Langgang, Matua Rejek, Matua Kateng, Matua Taki, Matua Tadi dan Detua Bombong, Matua Raji dan Detua Naju, Matua Barnabas Taku dan Detua Maria Dao, Ma Petrus Wagu, Sisi Dibu, De Veronica Niat, Yosef Janggur, Martina Cia, Antonius Agung, Heri Sony Erwin, seluruh arwah anak Rona, seluruh arwah Boy, dan seluruh arwah ACK yang sudah mendahului kita. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, demi kemuliaan nama-Mu dan keselamatan umat manusia, Engkau telah menetapkan Putra Tunggal-Mu Yesus Kristus sebagai Imam Agung Abadi. Kami mohon pandanglah hamba-Mu yang Engkau pilih untuk melaksanakan kehendak-Mu yang luhur. Limpahkanlah rahmat-Mu agar memampukan hamba-Mu ini untuk taat dan setia, serta bergembira dalam melaksanakan perintah dan ajaran-Mu. Bantulah kami para imam-Mu, agar dengan rahmat tabisan kami dimampukan untuk setia mengabdi di Kau di dalam menghadirkan kerajaan-Mu yang semarak mulia di dunia ini.
Semoga Engkau juga mencurahkan berkat-Mu ke atas semua keluarga, para pengajar, pendidik, pembina, para penjasa, serta semua orang yang dengan caranya masing-masing telah berbuat baik dan mendukung kami para imam. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan Pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Umat Allah yang terkasih di dalam Tuhan, kita memasuki liturgi Sabda dengan penuh iman. Marilah kita membuka hati untuk mendengarkan sabda Tuhan dalam bacaan suci berikut ini. Bacaan diambil dari surat Ibrani. Sebab itu, dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohilah iman mereka, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing, sebab yang baik ialah bahwa hati kamu diperkuat dengan kasih karunia dan bukan dengan pelbagai makanan yang tidak memberi faedah kepada mereka yang menuruti aturan-aturan makanan macam itu. Tidak boleh makan dari apa yang di dalamnya, karena tubuh binatang-binatang yang darahnya dibawa masuk ke tempat kudus oleh imam besar sebagai korban penghapusan dosa dibakar di luar perkemahan, di luar pintu gerbang, untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Karena itu, marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan dan menanggung kehinaannya. Sebab di sini kita dapat mempunyai tempat tinggal yang tetap. Kita mencari kota yang akan datang. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan dan memberi bantuan. Sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu, mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Berdoalah terus untuk kami, sebab kami yakin bahwa hati nurani kami adalah baik. Karena di dalam segala hal kami menginginkan suatu hidup yang baik. Dan secara khusus aku menasihati kamu agar kamu melakukannya, supaya aku lebih lekas dikembalikan kepada kamu. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita, kiranya melengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengajarkan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan Allah sampai selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan
Waktu itu sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulur tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, Yesus berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku, ikutlah aku." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Apa kabar? Adakah sukacita, kegembiraan di tempat ini? Luar biasa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mengapa Bapak Ibu berbahagia, bergembira saat ini di tempat ini? Wow, karena ada Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati ada di sini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya ingin kampanye ini. Dalam Yohanes 3:16 dikatakan apa? Begitu besar kasih Allah kepada Begitu besar kasih Allah kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Dan diberikannya siapa? Anaknya yang tunggal, Yesus. Ya, binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Percayakah Bapak Ibu bahwa Allah begitu mencintai Bapak Ibu? Kalau percaya, katakan pada orang-orang sebelah kiri kanan, muka belakang, Tuhan mengasihimu. Tuhan mengasihimu. 1, 2, 3, rame-rame, Tuhan mengasihimu. Benar, Tuhan mengasihimu. Bukan hanya Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dikasihi Tuhan dengan anugerah alam yang subur, tapi juga kehadiran hamba Allah di tengah-tengah kita. Siapakah yang pernah melihat Allah di antara kita? Tidak pernah. Tetapi sejak awal mula manusia diciptakan sampai sekarang, Allah selalu mengirim bentara sabdanya. Diangkat oleh Allah dari keluarga kita menjadi bentara sabda. Tadi saya bertanya kepada Pastor Thomas, Hongaria, oh luar biasa, semua tahu. Hongaria itu di mana? Di mananya Ruten? Jauh. Selama 54 tahun di Receh.
Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasih Tuhan, betapa besar kasih Allah kepada kita semua. Dan banyak di dunia ini, bahkan sampai ada yang bunuh diri karena merasa tidak dicintai. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasih Tuhan, tadi Pastor Kanisius mengatakan bahagia karena dicintai oleh banyak. Barangkali nanti beliau bukan diutus untuk menjadi rasul di Pahar, tetapi di Filipina. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang kasih Tuhan, kita tidak meragukan kasih Allah kepada kita, tetapi terlebih adalah kasih Allah kepada kita melalui salah satu anggota keluarga. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang kasih Tuhan, itulah kasih Allah kepada kita. Dan bagaimana kasih kita kepada Allah? Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Kanisius Jenali, anak Bapak Petrus, apakah engkau mengasihi Yesus lebih dari mereka ini? Pasti jawabnya ya. Yesus katakan, gembalakanlah domba-dombaku. Artinya, dia dipanggil untuk menjadi gembala. Domba-dombanya di mana? Ini teman saya yang ganteng namanya Pastor Frans Liman. Ini pernah bekerja di Brasil. Jadi domba-dombanya juga umat di Brasil. Umat di Brasil itu yang cowok-cowok ganteng-ganteng, yang cewek-cewek aduhai. Tetapi Pastor Frans Liman tetap setia kepada Tuhan, tidak setia kepada yang aduhai-aduhai. Allah tidak bisa kelihatan, kita tidak pernah melihat Allah karena dia adalah roh. Tetapi Allah mengutus di antara kita, beberapa di antara kita untuk menjadi wakil-wakilnya. Dulu saya juga lama di Filipina, jadi listrik, belum ada radio, belum ada televisi, belum ada HP. Mobil yang indah-indah seperti ini mungkin sebulan sekali baru lihat, itu pun penuh dengan lumpur karena jalannya belum baik. Kemana-mana harus jalan kaki. Stasi itu akan menumpahkan darah. Jadi kalau pastornya datang jam 12 siang, mereka akan tangkap babi, babinya tidak dikurung. Allah yang Maha Tinggi dan membawa mereka yang dikunjungi oleh imam sunnah dari yang kasih. Itu adalah kepercayaan. Kita juga percaya bahwa imam di tengah-tengah kita adalah kehadiran Allah sendiri. Bapak Ibu dari kasih Tuhan, begitu mengasihi kita. Dalam Injil hari ini, apakah Bapak Ibu mengasihi aku Tuhanmu? Pasti jawabannya iya. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hal yang sama dikatakan kepada Pastor Kanisius Jenali, memberkatinya dengan tabisan imamat. Jadi Yesus mengatakan hal yang sama kepada Pastor Jenali, ikutlah aku, gembalakanlah domba-dombaku. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bagaimana menjadi seorang gembala? Gembala yang baik. Kita berdoa supaya Pastor Kanisius Jenali menjadi seorang gembala yang baik. Gembala yang selalu membawa berkat bagi umatnya. Paulus kita Fransiskus, Pastor Fransiskus mengatakan, jadilah gembala yang berbau domba. Bagaimana seorang gembala yang berbau domba? Gembala itu harus bergaul dengan
dombanya. Kalau gembalanya jauh dari dombanya, dia tidak akan berbau domba. Barangkali main-main lalu saling bergulat dengan dombanya, tidur dengan domba-dombanya, melakukan segala sesuatu dengan domba-dombanya, sehingga seolah-olah gembala dan domba menjadi satu. Dengan demikian gembala itu akan berbau domba. Artinya seorang gembala yang berbau domba adalah gembala yang sangat dekat dengan umatnya. Hari-harinya dihabiskan dengan umatnya, bukan di depan komputer di kamarnya. Kalau seorang imam selalu di depan komputer di kamarnya, dia akan berbau komputer, bukan berbau domba. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya selama di sini 3 hari ini, saya banyak mendengar tentang Pastor Thomas yang kesana kemari untuk bersama-sama dengan umatnya. Coba bayangkan selama 54 tahun. Dan dia sudah menjadi imam selama 57 tahun. Sebagian besar waktunya dihabiskan bersama Bapak Ibu dan saudara-saudari. Dia tinggalkan keinginannya untuk beristri. Kalau dia ingin beristri pasti dulu dapat cewek cantik aduhai. Tapi Pastor Thomas tidak mau ya. Atau mau tapi hidupnya dipersembahkan kepada Tuhan. Pastor Thomas bukan berarti dia tidak punya anak. Anak biologis memang tidak ada, tetapi anak rohani banyak sekali yang dipelihara. Diambil anak, disekolahkan. Saya tahu, adakah di sini yang disekolahkan oleh Pastor Thomas? Pasti ada. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita doakan Pastor Carnisius Senali menjadi juga seorang gembala yang berbau domba, bukan seorang gembala yang berbau komputer atau bola sepak. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, berbahagialah komunitas kita di Pahar ini. Tuhan sangat berkenan atas komunitas ini, sehingga Tuhan berkenan mengambil salah satu dari komunitas ini untuk dikuduskan menjadi seorang imamnya. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, menjadi imam memang gampang-gampang susah. Kalau pengalaman saya dan Pastor Franz ini, kami dulu di pedalaman Filipina dan di sana masih ada perang antar suku. Jadi yang kami hadapi itu adalah orang-orang yang selalu berperang. Kalau berperang mereka potong kepala. Kepalanya nanti ditaruh di tas belakang, backpack, dibawa pulang. Sampai di komunitas, kepala ini ditaruh di atas drum. Lalu masyarakat di situ menari-nari mengelilingi kepala yang di atas drum itu dengan tari-tarian, dengan gongnya. Dan ini tantangan bagi kami, bagaimana mengajak mereka untuk berdamai pada saat-saat mereka berperang. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita percaya, kita yakin Tuhan yang telah memanggil Pastor Carnisius Senali juga akan memberkatinya, menjadikannya seorang gembala yang berbau domba. Dan kita percaya keluarga atau komunitas di mana di situ ada seorang imam, keluarga komunitas itu akan selalu diberkati Tuhan dengan banyak
bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan atas anugerah yang luar biasa bagi komunitas kita ini dan juga bagi Pastor Kanisius Jenagi. Amin. Siap mendukung pastor baru? Amin. Siapnya bagaimana? Biarkan beliau ini berbau domba, bukan berbau komputer, juga bukan berbau yang aduhai. Amin. Akan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Doa umat Allah Bapa sumber penghiburan kami, hanya kepadamu lah kami meletakkan seluruh harapan dan cita-cita kami. Dalam rangkulan kemurahan-Mu kami menyampaikan permohonan-permohonan ini sebagai niat hati dan keyakinan kami. Sudilah kiranya Engkau mendengarkan doa-doa kami. Para uskup dan para imam, ya Bapa, limpahi rahmat kebijaksanaan-Mu kepada Sri Paus, para uskup dan para imam, agar mereka mampu menjalankan tugas kegembalaan mereka dengan setia, bijaksana, dan penuh tanggung jawab. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi imam baru, ya Bapa, semoga Engkau menguatkan Pater Kanisius Jenali CICM dalam menjalankan tugas kegembalaannya, agar tetap tekun dan bertahan dalam segala pencobaan hidup, serta tetap setia kepadamu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang tua beserta saudara-saudari imam baru, ya Bapa, Engkau menyatakan kasih-Mu kepada imam baru melalui kedua orang tua beserta saudara dan saudarinya. Berkenanlah Engkau membalas budi baik mereka dengan cinta-Mu, sehingga mereka tetap tegar dan kuat menjalani hidup ini. Marilah kita mohon. Bagi para pengajar, didik, pembina, penderma, penjasa, sahabat, dan sanak saudara, ya Bapa, kasih-Mu kepada imam baru juga dinyatakan melalui perhatian, dukungan, dan pengorbanan dari para pengajar, pendidik, pembina, penderma, penjasa, sahabat, dan sanak saudara. Limpahilah mereka dengan berkat dan kerahiman-Mu. Marilah kita memohon. Bagi anggota keluarga yang meninggal, ya Bapa, ingatlah anggota keluarga kami, khususnya anggota keluarga imam baru yang telah meninggal. Kiranya mereka mengambil kebahagiaan abadi di surga, dan semoga mereka menjadi pendoa yang setia bagi kami yang masih berziarah di bumi ini. Marilah kita memohon. Bagi kita semua yang hadir dalam perayaan kudus ini, ya Bapa, semoga perayaan syukur imam baru ini menyadarkan dan menguatkan iman kami umat-Mu, agar semakin tabah dan setia melayani sesama dalam kehidupan setiap hari. Marilah kita memohon.
sahabat kenalan yang saat ini sedang sakit, secara khusus untuk Matu Atias, semoga kebaikan Tuhan, semoga rahmat Tuhan menjamah Matu Atias. Marilah kita mohon di dalam hati, marilah kita sampaikan doa-doa kita. Marilah kita mohon. Allah Bapa yang murah hati, demikianlah niat hati kami kepadamu, semoga Engkau mengabulkannya demi Yesus Kristus Tuhan pengantara kami. Amin. Kristus telah mempersembahkan dirinya di salib satu kali untuk selama-lamanya. Tetapi kini kita kenang dan hadirkan kembali secara sakramental dalam perayaan Ekaristi Kudus ini. Bersama bahan persembahan roti dan anggur, kita persembahkan seluruh hidup, cita-cita dan masa depan kita. Terutama kita persembahkan Pater Canis untuk disatukan dengan persembahan Kristus. Tendeke agunaka lami Pater Canis Denali CICL Sima kanang nain one seminar Mori kapu lami politiba kaun sompo lami polito angkos lami politabis diakon onel soho kami nugutene kami tukamese nugutore yang kami tukakoe ai polilinta dari imam polisumpan dari tua poli kolela mi beba na tambenda poli kolela mi tombo na tangolo oh untuk sama si lapangan stasi bahar tekapu aku bengkas lami Pater Canis Denali lontotoro sasekedo lontoleo sekit sabiu lontodora sanggera narona kope oleh sanggit koi mori nai canggih David tuka calelen tendeke agunaka lami Pater Canis Denali ngari sanggera minai ngala sanggera minawa ai tutujuban kampe ada tua lenggos dola one boka Polipinos legal kita one Injil kaliga pikir salamanga sungguh tagung gaut pada pau kole Pater Canis Denali ho mari ho islami kaput ba anggur rantang pau kole Pater Canis Denali salamanga seburu atau teriat pada ringang Pater Canis Denali
Mori gos lamitipat hostia tesipa sange ringa. Neo mosere pater kan susunali ho kalimori. Pororona rembong kelelon lakone tambeo. Bombong lugun talai lakone teng altar. Mori gitu sabal sange tamiana. Gitu tumbuh sange ta anak dom kampung. Anak emak kami pater kan susunali. Yo mur tegi kulelami latang sangger ma pastor ataban misau ni lesoho ayos ma letak timbal larojang dami dodet kos kita sangat kose atapan copel mose de ma pastor so saka kos kita sangat dat atapan calang naba de ma pastor so Gurut ma pastor ho mosegel kin ngone gereja anggaran kin naik lakon eta stasi te suma sanget uma. Neka ketiba lisa sangeringa. Neka ke suruh lisa sangerucu atat pada koi agu mere baki de ma pastor su. Neka ke sendol te terkolbo neka ke unda ode di tero engo. Neo moser ma pastor so kalmori kurang ubah yang pula langkas yang dalam. Yo mur itu setia besar nami toi tombomor toi sabalkana mori kepo ho serang dan Dia tahu tuh budi tete mengatas dia. Maiga ite ata niki paki mangara ngalo totorok padir bairin ku sayo ni takomisan guluko. Ngaji sama lain tapi mori ngaran. Porong bidang dia pati jari mori kamping ite cewen kita kamping arak bara buat juga ite patir kanis cemali. Pakai celar gerbang sampai bakritan. Lata iti ata niki peki mangaranga oneta komisa guru kohokole. Porong ngaji. Imbidite kami moriau ngaran. Nikau ne mukana. Toto selido nikau babak kidite neta lesu. Terima kasih.
persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Marilah berdoa. Allah Bapa kami, Engkau telah menyambut cinta kasih putramu untuk menerima dan melaksanakan kehendak-Mu demi kemuliaan nama-Mu dan keselamatan umat manusia. Sudilah kiranya menerima roti dan anggur ini, lambang cinta bakti kami kepada-Mu demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Dan serta-Mu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepada-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab ketika mengadakan perjamuan terakhir bersama murid-muridnya, Kristus mempersembahkan dirinya sendiri sebagai anak domba tak bernoda dan sebagai kurban pujian sempurna yang berkenan kepada-Nya. Kurban salib yang membawa keselamatan itu kami kenangkan untuk selama-lamanya. Dalam perayaan suci ini ya Bapa, yang umat kudus-Mu dikuatkan dan disucikan sebagai bangsa manusia yang mendiami satu bumi ini, diterangi oleh satu iman dan disentosakan oleh satu ikatan cinta kasih, maka kami pun mengambil bagian dalam perjamuan agung ini supaya memperoleh kasih karunia-Mu yang menjadikan kami manusia baru. Dan bersama semua penghuni surga kami wartakan keagungan dengan bernyanyi. Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepada-Mu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan."
Itulah sudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang, demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenang kami. Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami mengganggu layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu oleh Roh Kudus. Bapa, berhatilah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan administrator apostolik kami Monsignor Sylvester San dan uskup terpilih kami Monsignor Ciprianus Hormat serta para imam, diakon dan semua pelayan sabdamu. Pandanglah berkatilah ya Tuhan saudara kami Pater Kadis Jemali dalam misi perpisahan dan pelayanannya di hari-hari selanjutnya. Anugerahkanlah kepadanya rahmat kesehatan jasmani dan rohani, rahmat kesetiaan, rahmat kegembiraan, kebahagiaan dalam iman, harapan, dan cinta kasih. Ingatlah akan saudara-saudara kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah pulang dalam kerahiman-Mu. Beristimewa bagi saudara-saudara kami yang turut kami doakan dalam perayaan kudus ini yang telah meninggal dunia. Terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Beranilah kita berdoa.
selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram di dalam komunitas kami, Kampung Pahar, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai kuberikan kepadamu, damai kutinggalkan bagimu, maka marilah kita mohon damai kepadanya. Damai Tuhan bersamamu.